Yo, what's up everybody, selamat sore semua ya. Balik lagi di channelnya Reza Kusuma Putra. Ya lo guys, apa kabar kalian semuanya? Ya, di sore hari yang cerah dan panas ini asik. Jadi ya, di sore hari ini akhirnya gue punya kesempatan lagi buat bikin video untuk nge-review si Noxi yang sudah sekian lama sudah tidak di-review ya. Ya, dari awal beli ini motor 2 bulan yang lalu nggak di review ya, akhirnya baru bisa sekarang. Ya karena belakangan ini Lampung lagi musim hujan banget, parah sih ya, lagi parah banget hujannya, nggak nentu, tahu-tahu pagi panas, siang panas, sore hujan. Jadi benar-benar nggak ada waktu dan kesibukan pekerjaan juga ya, pokoknya begitulah. Intinya sekarang gue mau bikin video lagi tentang si Noxi. Jadi tentang part-part apa aja yang sudah gue ganti selama restorasi. Ya nanti akan gue tunjukin di mana ya? Ya nanti cari ruko lah di Antasari, dan gue akan menuju ke Antasari seperti biasa. Dan untuk mengawali video kali ini, jadi ya untuk secara singkat aja. Kalau dari tampilan sih pasti kalian udah tahu ya, semua full body itu udah gue ganti. Mau yang halus, mau yang kasar itu semua full gua ganti. Karena gimana ya, kalau misalnya dicat lagi itu bodinya kurang menarik aja sih menurut gua. Dari dulu gua 3 kali ngebangun UFO ya, itu body pasti selalu gua ganti gitu. Nggak mungkin kalau nggak gua ganti, karena kalau misalnya nggak diganti itu kurang aja gitu. Apalagi kalau misalnya body kasar ya, kalau kayak cuman dicat lagi itu kayaknya gimana gitu ya, kayak kurang menarik ya, kurang fresh lah. Bukan kurang menarik ya, kurang fresh aja gitu gua ngeliatnya. Jadi gua putuskan untuk ganti body baru semua. Dan karena ini sudah mulai langka ya, karena gue denger juga produksi body Nuvo Z itu sudah dihentikan atau discontinue lah ya. Jadi body-bodinya semakin langka, semakin susah dicari dan semakin mahal pastinya. 2 Nuvo yang sebelumnya gue bangun itu gue gampang banget nyari body kayak yang ya biasa aja gitu ya, walaupun harganya tetap sama mahalnya sih, kayak yang biasa aja mahal. Dan tapi sekarang waktu gua bangun UFO ini tuh harga bodinya mahal dan susah dicari, anjir. Paling susah kemarin nyari dekantong ya. Mungkin kalian yang follow Instagram gua tahu gimana susahnya gua nyari dekantong Doraemon yang ada di bawah sini ya, konsolnya ini. Pokoknya tengahnya inilah. Dan itu gua nyarinya susah banget. Itu sekitar 2 mingguan gua nyari ya. Nggak begitu lama sih, karena emang udah diniatin banget nyarinya. Kalau udah kesel gitu loh. Dulu nyarinya gampang-gampang aja, kenapa sekarang susah gitu loh. Ya kayak yang kesel aja, gregetan juga gitu. Kok malah jadi susah banget gini sih nyari bodinya gitu loh. Kalau udah gregetan banget pengen riding pakai si Noxi gitu. Kurang lebih begitu untuk body. Terus bagian cover mesin ya, cover mesin yang plastik itu juga gue ganti. Dan ini gue pertama kalinya ganti cover mesin yang plastik karena yang sekarang itu udah jelek dan gue tahu harganya juga nggak terlalu mahal. Jadi ya gue beli sekalian. Kalau yang dulu 2 Nuvo terdahulu itu cover mesinnya yang plastiknya itu masih lumayan bagus lah. Jadi gue putusin nggak gue ganti dulu itu, dan sekarang gue ganti. Tadinya gue kira, kalau gue pikir-pikir ini kalau cover mesinnya diganti harus copot mesin dulu gitu, ternyata enggak sih ya. Setelah gue tanya-tanya di forum Nuvo dan beberapa orang yang sudah pernah ganti cover mesinnya, ternyata nggak mesti dicopot mesinnya. Jadi akhirnya gue putusin gue beli lah, karena nggak terlalu mahal juga. Akhirnya gue beli sekalian biar bener-bener fresh gitu loh motornya. Gue ini pengennya motor ini fresh dan tampilan standar aja gitu loh, kayak motor baru aja gitu. Jadi orang itu ngeliat, wih motor apa nih masih kelihatan baru gitu kan. Gue seneng sih kalau kayak gitu tuh, gue seneng. Gue nggak prefer kayak mau pakai velg 17 atau ban kecil gitu. Gue belum. Justru kayaknya malah gue pengennya sih si Roxy yang pakein velg kecil kayak gitu ya, karena kan mungkin nanti gue pakai hariannya si Noxi ini yang bakal gue pakai harian gitu loh, untuk tampilan standar aja gitu. Tapi kalau dipikir sayang juga ternyata kalau misalnya si Noxi ini dipakai harian. Jadi ya ini gue masih bimbang banget antara yang mana nih yang mau gue pakai harian, gue masih belum tahu. Jadi ya dua-duanya kadang-kadang gue pakai terus, gue hujanin terus ya, entah nggak tahu ntar kapan keputusannya seperti apa ya, gue nggak tahu. Terus lagi bagian apa lagi ya? Oh, bagian CVT ya, cover CVT itu gue ganti juga. Cover CVT kayak baknya, ada tuh tatakannya, terus keongannya, pokoknya semua gue ganti. Cuma engkolannya belum gue pindahin ke cover CVT yang baru gitu. Jadi sekarang motor ini belum ada engkolnya gitu, karena gue mikir ya sebenarnya untuk apa juga sih gitu engkolan, kalau misalnya akinya bagus, starternya bagus ya, untuk
apa juga gitu. Toh selama ini juga gue nggak pernah pakai engkol lagi semenjak pakai si Roxy gitu. Roxy kan gak punya engkolan tuh. Jadi ya udahlah nanti aja masangnya. Dan kebetulan sekarang karena kehujanan itu engkolannya karatan akhirnya ya. Akhirnya gue semakin males banget buat masang engkolannya. Cuma nggak tahu nanti karena gue di sini konsepnya pengen Orion semua, ya mau nggak mau engkolan harus gue pasang dong. Biar apa ya, lebih kelihatan lebih original banget lah gitu. Biar lebih rapih gitu lah maksudnya motornya, ya kan. Kalau nggak ada engkolan kayak gitu kan sayang gitu ngeliatnya kurang aja gitu. Waduh, ini macet dong. Gila, gue nggak pakai sarung tangan, ini panas banget sumpah. Sumpah ini panas banget. Aduh, gue lupa ini bukan hari libur ya. Antasari ini kalau bukan hari libur ya macet kayak ini gitu loh. Terus lagi ya untuk bagian spion nih yang paling kelihatan di kamera nih, spion gue pakai klik 125 150 ya itulah pokoknya klik lah ya. Klik Thailand. Dan ini nggak PNP ya, yang jelas ini nggak PNP karena deratnya yang sebelah kiri beda. Yang sebelah kiri itu deratnya untuk derat kanan, sedangkan spionnya kan deratnya derat kiri semua kalau nggak salah ya. Pokoknya intinya deratnya beda, itu gue lupa itu derat kiri itu kayak gimana. Pokoknya intinya derat yang sebelah kiri beda, kalau yang sebelah kanan itu langsung plek masuk gitu loh. Jadi nggak ada masalah, cuman yang kiri aja yang harus dibikin derat baru pakai derat kiri gitu ya. Pokoknya gitu spion. Terus bagian apa lagi, tameng knalpot gua ganti juga. Tameng knalpot itu gua ganti yang model Vietnam ya, bukan yang model Indo. Jadi ya agak sedikit beda, yang penting itu masih OM lah, masih OM original ya, pokoknya original lah, nggak bukan produk aftermarket lah intinya. Tapi sayangnya gua kesalahan sih, gimana ya, gue tuh bingung untuk shock belakang ini sebenarnya gue mau pakein apa, mau pakein aftermarket atau standar. Kalau gue misalnya pakein yang standar itu gimana ya, kurang aja gitu gue ngeliatnya, kan cengking banget gitu loh shock standar itu ya, seperti yang kalian tahu lah, shock standar Nuvo itu kan kecil banget gitu ya nggak sih. Jadi gue kayak ngeliat itu kayak ya ampun, shock kecil banget gitu. Jadi setelah gue pikir-pikir akhirnya gue beli shock Daytona dong. Ya Daytona yang pasti yang kalian tahu ya itu shock aftermarket lah, shock aftermarket. Jadi akhirnya gue kalah dan akhirnya di situ gue berpikir aduh gimana nih, udah ada barang aftermarket nih gitu kan, udah ada barang aftermarket lagi, gimana apa diterusin juga aftermarket semua, sedangkan pakai shock Nuvo itu jelek, Nuvo standar kan jelek. Ya pokoknya gitulah, jadi bimbang, galau. Aduh, itu sebenarnya kegalauan yang hakiki. Jadi gue bingung nih bang, bingung banget arahnya kemana nih, mau ngonsepin si Noxy ini kayak gimana. Kayaknya gue putar balik lagi aja deh. Ini aduh kacau nih macetnya. Gue ambil jalan putar balik di depan aja deh. Ini kalau kita kesana cuk, gue udah nggak pakai sarung tangan lagi. Aduh, sarung tangan gue ketinggalan di one shop kemarin. Anjay. Jadi mau ngambil dulu mager, ya udahlah langsung ngevlog aja, yang penting vlognya jadi. Karena gue udah lama banget pengen banget nge-review nih motor, anjay. Oke, kita belok dulu ya. Ini kita belok dulu karena di sana sudah terlalu macet, saya ini panas ya. Dan selanjutnya lagi gua ganti itu master rem yang atas, master remnya ya di atas lah ya. Yang pokoknya master rem depan ini yang atas gua ganti. Tadinya gua mau pakai yang original Nuvo. Itu tadinya gua mau pakai yang itu, cuma ternyata barangnya kosong di mana-mana. Itu gua nggak tahu mesti kayak gimana kemarin itu, karena harus dikirim sebarengan sama body-bodinya. Jadi ternyata ada master rem motor lain yang kebetulan sama, posisinya sama, dudukannya sama, itu semua sama, cuman posisi nepel selang remnya itu beda. Nah itu cuma satu, dan itu adalah master rem Kawasaki Ninjanya gue nggak tahu ya Ninja berapa ya, Ninja 2,5 atau Ninja R gitu, gue lupa deh. Pokoknya warnanya hitam kayak gini, kalian bisa lihat. Dan ini udah gue pasangin mounting ya, sorry. Jadi warnanya hitam kayak gini, dan itu sama percis sih ya. Sebenarnya kalau dijajarin hampir sama, cuman bedanya itu ada di satu, kotaknya ini, dia lebih kecil daripada punyanya Nuvo. Jadi kelihatannya di sini kayak masih ada renggang-renggangnya gitu. Kalau bisa kalian lihat, nanti gue kasih tunjukin deh. Ini gue nggak tahu nih mau nge-review di mana. Di sini panas banget, macet. Ya sambil gue jelasin juga di jalan lah ya. Dan ini masih belum tahu gue mau nge-review di mana. Nanti nyari tempat dulu deh.
dari lapangan kayak apa gitu. Terus lagi, nah kalau untuk misalnya master rem Ninja ini kemarin itu gua nemuin kendala seperti yang gue bilang tadi, lubang nepel selang remnya itu beda. Dia kayak lebih kayaknya di sebelah sini deh. Nepelnya itu ada di sini. Jadi dia mentok sama batok ternyata. Kalau misalnya di master rem Ninja ini dia mentok. Sedikit sih mentoknya, bisa dipaksain juga. Sebenarnya nggak masalah, PNP banget. Cuman dia kayak selang remnya itu kayak agak sedikit ketekuk gitu loh. Gue itu ngeri juga sih sebenarnya, tapi karena selang remnya original, ya gue yakin sih kuat sih kayaknya ya walaupun ketekuk. Justru yang gue takutin malah kalah batoknya gitu loh, karena kan batoknya kan neken banget gitu kan. Dia harus neken si si master remnya itu. Gue takutnya malah ntar dia pecah pula kan, ya susah nyarinya ini. Aduh. Ya terus sama handlenya itu lebih panjang. Kalau yang punya Ninja itu handlenya lebih panjang. Jadi gue harus beli handlenya doang yang sebelah kanan punya Nupo. Ini udah gue ganti. Ini handle yang sebelah kanan doang punya Nupo. Jadi handle gue beli terpisah supaya dia sama sesuai, dan posisinya dudukannya PNP. Dia nggak ada ngerubah apa-apa karena bentuknya sama, cuman handle-nya aja yang beda. Terus lagi apa lagi ya? Setelah master rem kayaknya udah nggak ada sih ya. Cuman baru itu aja. Kalau misalnya dalaman mesin itu gue belum bongkar karena sepemakaian gue selama ini motornya masih nyaman. Gue belum bisa nemuin bengkel yang gue percaya untuk ngebongkar mesinnya. Jadi nanti dulu deh kali ya. Gue nggak tahu deh itu nanti deh mesinnya itu, kayaknya gue harus cari bengkel yang bisa gue percaya untuk bongkar Sinoxi. Karena ini gue tahu dari orang yang sebelumnya sih katanya mesinnya kan belum dibongkar tuh. Jadi ya gua nanti dulu aja deh selama dia belum terasa ada masalah yang berarti banget. Jadi lebih baik gua tahan dulu. Kalau untuk bagian CVT udah gua ganti waktu masih di Cibubur. Cibubur ya. Pokoknya waktu masih di Jakarta itu bagian kirian CVT itu udah gua ganti pas waktu mau gua bawa ke sini, karena kan dia ngeri juga ya kalau misalnya belum dicek. Karena kalau bagian CVT itu biasanya paling sering dibongkar-bongkar ya kan. Jadi kemarin gue minta cekin bagian CVT-nya emang nggak terlalu banyak masalah sih, cuman beberapa bagian kayak roller, fan belt yang kayak gitu aja ya sih yang biasanya diganti sih, yang seharusnya dan biasanya diganti karena berkendala waktu ya pemakaian lah, faktor pemakaian, dan itu biasa banget sih menurut gue. Jadi yang itu udah diganti. Terus apalagi saya lupa. Oh ya, untuk ban, jadi kemarin juga gue ganti dapet di Cibubur ya, pokoknya di Jakarta lah. Untuk ban gue dapet di Jakarta ya. Ban gue dapet Jakarta itu gue pakai ban Maxxis. Ukurannya gue lupa. Nanti kalau ketemu tempat gue tunjukin. Ini di mana nih gue nggak tahu, tar. Di sana lah kayaknya ada tempat sih ya. Dan di sini gue mau nge-review di mana ya? Oh, di depan situ aja kali ya. Di sini apa? Sini boleh lah. Tempat yang agak teduh kali ya ini. Ini tempat waktu gue nge-review Proji-nya siapa ya, Maruli kalau nggak salah. Waktu malam-malam ya, tanah kosong kayak gini lah. Gue senangnya di tempat kosong kayak gini sih, jadi nge-reviewnya nyaman cuy. Oke, jadi ini dia motornya. Iya. Oh ya, disc juga depan udah gue ganti pakai punyanya Exciter. Ukurannya sama 220, tapi dia udah pakai floatingan gitu ya. Ini kalau misalnya kalian pengen lihat lebih dekat ya, mungkin beberapa kalian udah ada yang tahu lah ya. Kalau baut belum gua ganti full karena gua mau nge-chrome bracket-bracketnya dulu biar enak, dan gue masih belum ada waktu dan masih belum ada duit yang pasti. Dan ini gue pakai disc Exciter, dan gue nggak tahu ini kenapa rem depan ini nggak terlalu pakem. Mungkin pistonnya harus dibongkar dan harus dibersihin lagi karena master rem kan udah baru. Yang jelas kaliper harus dibongkar sih menurut gue. Itu gue nggak tahu kenapa dia kayak nggak pakem gitu ngerem ya. Dan rem belakang juga emang nggak pakem juga, padahal waktu di Jakarta juga gue sempet ganti sih. Agak maju kali ya, panas. Sumpah panas banget tuh, lihat tuh ya, lu lihat itu panas banget. Terus ini bisa kalian lihat beberapa baut sih memang udah ada yang gua ganti ya, kayak baut arem itu udah gua ganti pakai yang bukan pro bolt sih ya, yang stainless model bintang 2 kunci kalau nggak salah itu sebutannya kayak gitu. Ini untuk sak belakang ya, gua pakai Daytona. Nggak tahu ini ori atau bukan, karena ya ini dari Thailand ya di bawahnya. Gua nggak tahu ori apa bukan. Pokoknya untuk sementara ini gua pakai dulu, mungkin nanti bakal gua jual, gua ganti, nggak tahu lah, ntar gua ganti SS lagi atau gimana, karena gua bosen
gitu loh. Gue mau pakai SS lagi, Aerox pakai SS juga gitu. Gue pengen nyoba aja sih, penasaran sebenarnya. Penasaran untuk sementara juga. Dan ya overall sih sama nih ya. Oh iya jalurnya, gue jalurnya pakai jalur stainless ya. Ini kayaknya stainless ya. Ini jalur nggak tahu, gue aftermarket. Gue dapet di one shop karena gue suka modelnya yang simple banget, cuma nitik-nitik kayak gitu, jadi gue beli. Ya handle remnya ini gue ganti. Kalau untuk master remnya ini bawa Ninja, kurang lebih ya kayak gini. Yang penting enak dibawa jalan dulu aja, enak dipandang ya kan. Kalau motornya udah kayak gini kan enak sih gitu, maksud gue nggak pengen yang dimodif-modif banget gitu, enggak, cuman yang standar-standar aja biar yang penting enak dilihat tuh. Ini standar gue ganti ya, standar 1 sama standar belakang ini gue ganti semua. Standar tengahnya itu gue ganti karena kalau misalnya di standarin 2 ya penyakitnya Nuvo banget. Kalau standarin 2 tuh motornya oglek gitu, tau gak sih lo? Yang punya Nuvo mungkin ngerti ya, atau kalian punya temen yang punya Nuvo juga, itu pasti tahu gimana kalau motor Nuvo standar 2 ini oglek gitu. Ya pokoknya kurang lebih kayak gitu tuh gue ganti standar gue ganti depan belakang. Yang depan ini nggak tahu gue kenapa ganti ya. Ya pokoknya ini gue ganti deh ya, sekalian lah gitulah, karena murah juga harganya, nggak terlalu mahal, nggak sampai 100.000, jadi gue ganti sekalian. Terus ini gearbox dinamo, gearbox dinamo lagi, apa nih namanya, gearbox dinamo, apa sih, gearbox speedometer ya. Gearbox speedometer itu gua ganti yang baru karena yang kemarin itu udah rusak, sama kabelnya juga gua beliin. Ya pokoknya rapih lah, gua setel rapih semua lah gitu ya, kurang lebih kayak gitu. Oh ya behel gua belum beli karena jadi behel sama step itu gua dapatnya keruman. Jadi behel itu mau gua beli baru, sama yang stepnya juga ini pengen gua beli baru, udah gua beli baru. Kalau step udah gua beli, ini step udah gua beli baru semua, gua dapet ya, alhamdulillah gua dapet barangnya. Gua nggak mau ngecat karena pasti kalau dicat bekas keruman itu takutnya jelek, makanya nggak gua cat. Untuk behel gua masih belum dapet lah, ya nantilah pelan-pelan lah ya, duit gua udah mau habis. Oke, jadi kita OTW aja dulu ya. Review ini kayaknya bakalan panjang banget nih anjas, karena banyak banget yang dibahas ya. Kurang lebih motor gue seperti itu sekarang, Synoxy. Banyak banget yang pengen gue ganti karena udah kadung nih ya. Sok belakang udah pakai Daytona aftermarket. Gue tuh pengennya justru malah nanti ganti kayak kaliper Brembo Ori, kayak master rem Brembo Ori. Gue justru malah pikiran pengen kayak gitu anjir. Cuman budgetnya melelahkan kalau saya pikir-pikir ya. Untuk master rem aja udah sekitar 4 jutaan kan. Kalau untuk yang baru-barunya mungkin ya, kalau terpaksa harus beli second ya beli second yang masih bagus kan, nggak ada salahnya juga ya kan. Yang penting masih bagus lah, intinya kan kurang lebih kayak gitu. So oke, karena ini udah panas banget dan videonya sudah kelamaan, untuk review gue kali ini gue cukup sampai di sini aja. Nanti kedepannya gue bakal nge-review sok belakang ya. Sok belakang nanti bakal gue bahas Daytona itu sebenarnya ori atau enggak. Mungkin kalau misalnya kalian ada yang tahu, bisa tulisin aja di kolom komentar di bawah. Tinggal kalian tulisan aja, bantu gue juga itu sebenarnya original atau enggak sih, sebenarnya gue juga nggak tahu gitu. Oke, jadi segitu aja untuk video gue kali ini. Seperti biasa jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel gue Reza Kusuma Putra untuk melihat video terbaru dari gue selanjutnya. So oke guys, thanks for watching, sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye.